Filsafat ilmu dalam mengamati dan memperkuat ilmu pendidikan. Filsafat ilmu berperan sebagai landasan berpikir kritis yang membantu memahami hakikat ilmu pendidikan secara mendalam. Dalam hal ini, filsafat ilmu mengamati dan memperkuat A. Eksistensi ilmu pendidikan. Ontologi filsafat ilmu mempertanyakan apa itu pendidikan, objek kajiannya, dan realitas yang dipelajari. Pendidikan tidak hanya dapat dipandang sebagai proses transfer ilmu, tetapi sebagai proses pembentukan manusia secara utuh, kognitif, afektif, dan psikomotor. B. Keilmiahan pendidikan. Epistemologi. Filsafat ilmu menelaah bagaimana pengetahuan dalam pendidikan diperoleh. Ilmu pendidikan menjadi ilmiah karena menggunakan metode sistematik seperti observasi, eksperimen, dan penelitian pendidikan. C. Nilai-nilai dalam pendidikan. Aksiologi. Filsafat ilmu memastikan bahwa pendidikan tidak bebas nilai. Pendidikan harus mengandung nilai moral, etika, dan budaya yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Dengan demikian, filsafat ilmu membuat ilmu pendidikan tidak sekedar praktik, tetapi memiliki dasar pemikiran yang kuat, rasional, dan bermakna. Kedua, pendidikan bermakna memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Pendidikan yang bermakna adalah pendidikan yang relevan dengan kehidupan peserta didik, membangun pemahaman dan menanamkan nilai. Hubungannya dengan filsafat ilmu, pendidikan yang bermakna mendorong munculnya refleksi kritis yang menjadi inti dari filsafat ilmu. Pengalaman belajar siswa menjadi bahan kajian baru untuk membangun teori pendidikan. Praktik pendidikan yang kontekstual memperkaya pemikiran filosofis tentang manusia, pengetahuan, dan nilai. Artinya, filsafat ilmu tidak hanya memberi arah pada pendidikan, tetapi juga berkembang dari praktik pendidikan itu sendiri. 3. Filsafat ilmu sebagai pisau analisis. Filsafat ilmu disebut sebagai pisau analisis karena digunakan untuk membedah masalah pendidikan secara mendalam melalui 3 aspek utama. 1. Ontologi. Apa yang dikaji? Contohnya, apa hakikat belajar? Apakah siswa hanya menerima informasi atau membangun pengetahuan sendiri? 2. Epistemologi. Bagaimana cara mengetahuinya? Contohnya, apakah metode secara ceramah? Apakah metode ceramah efektif atau perlu mendekati aktif seperti diskusi dan eksperimen? Aksiologi. Untuk apa ilmu digunakan? Contohnya, apakah pendidikan hanya untuk dinilai akademik atau untuk membentuk karakter? Dengan 3 aspek ini, setiap permasalahan pendidikan dapat dianalisis secara kritis, tidak hanya dipermukakan, tetapi sampai pada akar masalahnya. 4. Contoh konkret penerapan filsafat ilmu dan pendidikan. Berikut beberapa contoh nyata. A. Dalam kebijakan pendidikan, penerapan kurikulum yang menekankan profil pelajar Pancasila menunjukkan adanya nilai aksiologis, pembentukan karakter, ontologis hakikat manusia sebagai makhluk sosial, dan epistemologis cara belajar aktif. B. Dalam kurikulum berbasis kompetensi menekankan bahwa siswa tidak hanya tahu, tetapi mampu melakukan ini, menunjukkan pemahaman filosofis bahwa pengetahuan harus bermakna dan aktif dan aplikatif. C. Dalam proses pembelajaran, guru menggunakan metode pembayaran aktif, diskusi, proyek, dan eksperimen. Ontologi. Siswa sebagai subjek aktif. Epistemologi. Belajar melalui pengalaman. Aksiologi. Membentuk keterampilan dan sikap. D. Dalam penilaian tidak hanya berupa ujian tertulis, tetapi juga profil dan penilaian sikap. Ini mencerminkan bahwa pendidikan menghargai proses dan nilai, bukan hanya hasilnya. Jadi, kesimpulannya, filsafat ilmu memiliki peran penting
dunia pendidikan karena menjadi dasar berpikir yang menguatkan eksistensi, keilmiahan, dan nilai pendidikan. Pendidikan yang bermakna juga berkontribusi pada perkembangan filsafat ilmu melalui praktik nyata. Dengan pendekatan ontologi, epistemologi, dan aksiologi, filsafat ilmu berfungsi sebagai alat analisis yang tajam dan memahami dan memecahkan berbagai persoalan pendidikan. Penerapan terlihat jelas dalam kebijakan, kurikulum, dan proses pembelajaran yang lebih reflektif, kritis, dan berorientasi pada pembentukan manusia seutuhnya.